khususnya di tanaman hortikultura. Nah, bisa kita ambil contoh di tanaman semangka atau tanaman yang lain. Nah, Bapak-bapak Ibu sekalian, pengandalan OPT kita akan jabarkan dulu. OPT itu bagaimana? OPT adalah organisme pengganggu tanaman. Dapat diartikan organisme ini ada 3 macam, yaitu dia di hewan, serangga, kemudian di tumbuhan itu seperti gulma, dan satu lagi manusia. Manusia ini dikategorikan sebagai organisme pengganggu juga. Nah, atau orang dapat menyebutnya hama kala hitam. Jadi teman-teman, jadi bapak-bapak ibu-ibu sekalian, untuk pengendalian OPT ramah lingkungan, artinya di sini menggunakan bahan-bahan alami, bahan-bahan yang mudah terurai. Kita ada beberapa, yaitu hayati dan nabati. Mungkin nanti kita akan menjelaskan tentang nabati. Dan untuk hama sendiri, kita ambil contoh di desa ini, ternyata ada beberapa tanaman semangka yang presentasi penggunaan pupuk pestisidanya itu terlalu banyak. Jadi membuat tanah itu tidak akan bagus lagi. Maksudnya unsur-unsur yang ada pada tanah itu dia bisa terkuras. Kemudian dari itu, bapak-bapak ibu-ibu, untuk membuat hama-hama, contohnya pada tanaman semangka yaitu thrips atau ular. Nah, kita akan mengambil contoh pembuatan pupuk, pembuatan pestisida organik yaitu nabati. Nah, di sini dapat mudah sekali kita untuk membuat pestisida nabati, yaitu tumbuk halus daun mimba. Nah, sebanyak ya kira-kira ya 10 atau 20 gitu Bapak Ibu. Daun mimba itu apa ya Pak? Daun mimba itu daun yang ya biasanya banyak lah di pekarangan itu. Atau yang lain juga, dia bisa menggunakan jeruk. Daun jeruk juga bisa. Oh, daun jeruk. Kalaupun tidak ada daun mimba, daun jeruk juga bisa. Atau buah jeruknya juga bisa. Jeruknya jeruk purut. Jeruk nipis lah. Jeruk nipis ya. Nah, itu nipis. Kemudian tambahan juga. Tambahkan bawang putih, bawang merah. Cabai. Tidak cabai. Satu lagi Cabai juga. ini sabun coret. Oh. Nah, sabun coret itu untuk mempererat bahan-bahan tersebut. Jadi bahan-bahan itu di blender semua. Habis ketika di blender dicampur sabun coret, dicampur air. Ketika itu disaring dan bisa langsung disemprotkan. Apa harus di blender, Pak? Sebenarnya bisa ditumbuk, cuman asal dia halus bisa. Bisa ya. Ya, dan itu juga harus difermentasikan sampai 1-2 minggu. Soalnya di desa kami ya kurang minat untuk blender. Nah, ya mungkin bisa ditumbuk. Kalau memang semangat kuat dan untuk mengandalkan OPT, bisa kita pakai tumbuk untuk mempertradisional. Oke, mungkin itu cukup dari saya makaran singkat. Jika ada pertanyaan dipersilakan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri Pak Penyuluh. Ya. Nama saya adalah Suprianto. Jadi pertanyaan saya adalah tentang pengendalian hama. Kenapa sih hama ini terlebih lagi yang insek itu harus dikendalikan? Bukannya kalau adanya pengendalian itu akan secara terus menerus kegiatan itu berlangsung. Kenapa tidak dibunuh sekaligus dari akarnya supaya tidak ada pengendalian berkelanjutan? Toh kalau ada pengendalian akan menguras biaya, waktu serta tenaga. Kenapa tidak dipotong habis selesai? Maksud saya pembunuhan secara besar-besaran gitu. Oke. Kenapa harus dikendalikan? Begini Bapak, siapa tadi? Suprianto. Nah, itu ketika pembunuhan massal itu akan merusak ekosistem juga. Nah, jadi kita sebaiknya pengendalian itu adalah
karena juga di dalam ekosistem itu ada beberapa makhluk hidup yang lain untuk makan dia gitu. Jadi kita tidak bisa merusak ekosistem tersebut. Jadi target daripada pembunuhan OPT-nya ini klasternya Untuk itu mengurangi ya dikurangi. Yang maksud saya dikurangi ini adalah serangga atau insek yang seperti apa? Ataukah yang usia muda, tua, atau sudah tua? yang jelas yang mengganggu tanaman kita. Eh, Nah, kalau tanaman kita semangka, artinya tanaman trees atau ulat, artinya kita membunuh ulat. Begitu. Bagaimana? Ya. Ada pertanyaan lain? saya masih ambiguitas Masih itu. lama UI. Bagaimana? Sebelumnya maaf Pak ya, Iya. saya di sini kan dari segi pendidikannya tidak setinggi Bapak gitu kan. Iya. Bukannya organisme pengganggu tanaman dan organisme yang menguntungkan bagi tanaman itu memiliki perbedaan yang sangat jelas. Contoh untuk serangga itu kayak worm atau walang sangit, ulat yang Bapak sebutkan, itu kan memang dia merusak tanaman. Dan yang tidak merusak tanaman adalah yang membantu daripada penyebaran spora seperti lebah dan sebagainya. Sudah jelas kan? Semua. Sudah jelas itu kan? Ada perbedaan. Ya. Jadi kenapa kita tidak membunuh perbedaan yang organisme pengganggu tanaman ini dan tetap menjaga kelangsungan hidup daripada organisme yang membantu keberlangsungan tanaman? Itu kan sudah dijelaskan, saudara Pak. Seperti itu. Jika kita menghabiskan semua, artinya itu kan merusak ekosistem dan serangga-serangga yang lain juga bisa ikut mati. Seperti itu. Nah, jika kita ingin memberantas semuanya, itu kasihan dengan tanaman-tanaman yang lain, dengan hewan-hewan yang lain. Bagaimana dia melakukan hidupnya? Oh, jadi kesimpulannya adalah pengendalian itu gunanya untuk melanjutkan keberlangsungan laju rantai makanan. Benar begitu, Pak? Pengendalian itu adalah khusus untuk mempertahankan dan memperbaiki dari tanaman kita. Seperti itu. Nah, tetapi kita juga tidak boleh langsung menghancurkan, musnahkan seluruh ekosistem yang ada serangga. Salah satu pertanyaan saya yang terakhir ini, Pak ya. Serangga apa yang dia memberikan dampak positif dan dampak negatif? Sekaligus. Keuntungan dan kerugian yang diberikan serangga itu sehingga serangga itu patut untuk dipertahankan. Nah, untuk serangga, jadi kita ambil contoh dia ini tanaman, kita kan di semangka ya. Di semangka ini ada ulat. Nah, ulat ini positif ketika dia mengambil atau menggigit semangka kita, itu akan membuat kerusakan pada semangka kita. Artinya kita membutuhkan pengendalian untuk menghancurkannya atau membunuhnya. Nah, di segi positifnya, untuk tanaman kita sendiri itu tidak ada. Oke. Nah, tetapi untuk segi ekosistem itu ada. Seperti itu. Bagaimana? Ya. Ya, Oke, sudah jelas. sudah jelas. 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 Oke, baik, terima kasih. Untuk yang lain, Cukup. oh mungkin kita cukupkan. Jika ada pertanyaan boleh di luar forum atau di kolom komentar. Nanti akan saya sampaikan dan saya balas. Seperti itu. Oke. Kurangnya saya mohon maaf, dan pada Allah mohon ampun. Yakinkan dengan iman, usahakan ilmu sampai dengan amal. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.